perayaan May Day tanggal 14 Mei 2022 tersebut, baik di depan gedung DPR kegiatan yang pertama maupun di GBK kegiatan yang kedua, mengusung 18 isu perburuhan. Satu, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini isu paling utama dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia. 2022, 100.000 buruh akan datang ke Jakarta, yaitu demonstrasi di depan gedung DPR dan dilanjutkan May Day Fiesta di Istora Senayan. Jadi sampai keluar-luar dengan terpaksa, karena Gubernur Anies sampai hari ini tidak memberikan kepastian izin boleh atau tidak menggunakan Jakarta International Stadium. Kami akan lakukan di Istora 100.000 buruh. Secara bersama pada tanggal 14 Mei juga akan terjadi puluhan ribu buruh. 15.000 buruh di Bandung, 25 buruh di Surabaya, dan beberapa kota-kota besar lainnya akan melaksanakan May Day 14 Mei, lanjutan rangkaian daripada May Day pada hari ini. Bis-bis yang kita perkirakan antara 800 sampai 1.000 bis yang akan mengangkut massa yang akan menghadiri May Day Fiesta. Buruh akan gelar aksi besar-besaran di GBK. Polisi antisipasi penyusup yang akan bikin kerusuhan. Gerakan Buruh Indonesia atau GBI berencana merayakan Hari Buruh Sedunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada besok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan mengatakan, pihaknya akan melakukan antisipasi penyusup yang dapat membuat kerusuhan memanfaatkan momentum demo buruh. Karena tempatnya ini di GBK, jadi siapa yang bisa masuk ke tempat acara itu adalah dari kelompok buruh. Namanya Gerakan Buruh Indonesia atau GBI, ujarnya di Polda Metro Jaya pada Jumat. Aparat gabungan akan mengontrol di pintu masuk dan setiap buruh yang terdata akan ada identitasnya, sehingga para pelaku anarko yang kerap menyusup kini tak bisa lagi karena sudah dilakukan penjagaan ketat. Nanti penempatan di GBK juga akan kita tata. Masa katakanlah dari Bekasi, Tangerang, termasuk dari Jawa Barat akan diatur sektornya, jelas Zulpan. Polisi berpangkat Melati 3 ini menambahkan, penataan itu dilakukan demi memudahkan para buruh saat datang dan pulang. Kepolisian sudah mengantisipasi agar kegiatan ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ucap mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya puluhan ribu buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di Gelora Bung Karno atau GBK dalam rangka May Day Fiesta pada Sabtu besok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan mengatakan, sekitar 5.260 personel aparat gabungan bakal dikerahkan ke lokasi unjuk rasa. Mereka akan disebar ke sejumlah titik untuk memberikan pengamanan selama aksi May Day Fiesta berlangsung di GBK. Kegiatan ini akan dihadiri oleh peserta kurang lebih 60.000 orang dan tempat di GBK. Penyampaian pemberitahuan oleh panitia kepada Polda Metro Jaya akan dihadirkan 2.000 bus karena peserta dari Jabodetabek dan Jawa Barat, katanya pada Jumat. Zulpan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari ruas jalan menuju GBK dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, sehingga warga tidak terjebak dalam kemacetan arus lalu lintas saat peserta buruh berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno. Dari Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, juga akan menempatkan personel tersebut. Harapannya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tempatnya ditata sudah baik di GBJ dan May Day Fiesta meminta masyarakat agar bisa dimaklumi, tuturnya.
Alasan buruh gelar demo di GBK ketimbang JIS. Buruh mengungkap alasan lebih memilih Gelora Bung Karno atau GBK dibanding Jakarta International Stadium. Dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atas May Day pada Sabtu mendatang, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, memastikan tidak ada alasan politis apapun dalam memilih lokasi peringatan May Day. Menurut Andi, kedua stadion tersebut di Jakarta itu sebenarnya sama-sama memberikan izin untuk buruh menggelar aksi May Day. Namun dari segi lokasi GBK dianggap lebih strategis sehingga buruh lebih memilih menggelar May Day Fiesta di stadion tersebut. Kami menganggap GBK di titik tengah. Tidak ada alasan politis apapun. JIS, saya tegaskan. Akhirnya kemarin diizinkan. Jelas Andi di Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis. Selain itu, kapasitas di GBK juga dianggap lebih besar, yakni bisa menampung 65.000 buruh. Rencananya akan ada 60.000 buruh yang hadir dalam perayaan May Day tersebut. Meski dihadiri puluhan ribu orang, Andi memastikan bahwa pada acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami juga membatasi setiap bangku, diberi jarak satu bangku untuk physical distancing atau protokol kesehatan yang ketat. Bebernya. Sebelumnya, polisi imbau warga agar tidak berolahraga ke Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Pusat pada akhir pekan Sabtu. Sebab diprediksi lokasi tersebut akan menjadi titik kumpul buruh yang berunjuk rasa May Day. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan rencananya buruh akan melakukan aksi unjuk rasa bertajuk May Day Fiesta di depan DPR RI Senayan pada Sabtu. Hari Sabtu itu ada May Day Fiesta, nanti ada beberapa, tapi itu mulai siang, dari pagi ada beberapa elemen yang melaksanakan unjuk rasa di depan DPR MPR RI, ujar Sambodo di Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis. Rencananya dari pagi hingga siang akan ada beberapa elemen massa unjuk rasa di depan DPR MPR. Setelah itu, massa akan melaksanakan long march ke GBK, bergabung dengan massa buruh yang akan melaksanakan Hari Buruh May Day dalam bentuk perayaan. Rencananya akan ada puluhan ribu buruh yang turun dalam parade May Day tersebut. Sehingga diimbau kepada seluruh warga Jakarta, sebaiknya pada Sabtu sejak pagi hingga sore dihindari kawasan Senayan dan depan DPR MPR. Imbau Sambodo, misalnya saja seperti kawasan Jalan Gatot Subroto, Senayan, Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, diprediksi akan dipenuhi puluhan ribu buruh. Maka kata Sambodo, sebaiknya pada Sabtu nanti masyarakat tidak berolahraga dulu di GBK. Karena direncanakan dari pagi akan ada kedatangan 800 sampai 1000 bus yang akan angkut massa untuk hadir May Day Fiesta. Jadi pengaturannya diprediksi akan komplikasi, kami harus atur bus-bus di GBK, ucap Sambodo. Beberapa pintu masuk yang digunakan bus ialah pintu sebelah 10 yang depan TVRI, dan pintu 7 depan Hotel Sultan, sehingga diprediksi pintu 10 dan 7 ada kepadatan. Maka, warga bisa masuk ke pintu 5 dekat Mall FX Senayan apabila mau ke GBK. Sambodo memastikan, GBK tidak ditutup karena peringatan Hari Buruh, namun kondisinya diprediksi akan penuh sesak oleh massa. Buruh siapkan aksi lebih besar jika 4 tuntutan tidak dipenuhi. Elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ada 4 tuntutan KSPSI
PSI kepada pemerintah yang disampaikan saat aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh di Patung Kuda Jakarta Pusat pada Kamis. Mereka memberikan waktu 7 hari kepada pemerintah untuk menjalankan tuntutan tersebut. Kami beri waktu sampai 7 hari ke depan. Kalau tidak ada respon yang baik soal tuntutan kami, maka kami melipat gandakan atau jumlah masa ke DPR setelah masa reses selesai, kata Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea. Adapun 4 tuntutan itu, pertama adalah gerakan dan terus berjuang untuk kesejahteraan pekerja. Kedua, menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab revisi tersebut dinilai hanya untuk melegalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenaga kerjaan kembali ke substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang terakhir di sini yang keempat, menolak revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Andi Gani Nenawea mengajak buruh untuk ikut melanjutkan aksi damai, menyuarakan tuntutan yang sama di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Senayan, Jakarta, bersama rakyat Indonesia dan 60.000 buruh pada tanggal 14 Mei akan bersama-sama ada di GBK, ujar Andi.